وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa inna ma jihatul ikhtiyar lidzalika fi thalathati asya minha. Sungguhnya standar pemilihan nama itu bisa ada tiga hal yang bisa dijadikan sebagai standar pemilihan nama. Yang pertama yaitu ayyakuna al ismu ma'khudan min asma'i ahli din minal anbiya wal mursalin wa ibadallahi salihin, yaitu dia bisa mengambil nama dari nama orang-orang ahli agama, ya, seperti nama para nabi, nama para rasul dan hamba-hamba Allah yang soleh. Demikian. Ya, siapa nama rasul-rasul? Adam, siapa nama Adam? Siapa namanya? Namanya Ibrahim. Siapa namanya? Yahya, Zakaria, Nuh, Muhammad, Musa. Silakan, karena itulah nama-nama nabi dan rasul. Silakan. Ya, ambil dari nama-nama orang-orang ahluddin, para nabi dan rasul dan hamba-hamba Allah yang soleh. Demikian ikhwah. Termasuk juga nama sahabat, ya, namanya Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Ali misalnya, ya. Ini juga termasuk nama-nama yang baik karena para sahabat itu adalah orang-orang yang soleh, ya. Rasulullah Abdullah bin Mas'ud pernah berkata bahwasanya innallaha nadhara ila qulubil ibad, sesungguhnya Allah melihat hati para hamba. Fawajada quluba ashabi khairu qulubil fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati para hamba dan ternyata Allah melihat hati yang terbaik dari semua hati adalah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad ila qulubil ibad fawajada khairu qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin qulubu ashabihi. Kemudian Allah melihat lagi dan Allah mendapati bahwasanya sebaik-baik hati setelah hatinya Rasulullah SAW adalah hati para sahabat-sahabat beliau. Demikian. Jadi para sahabat itu merupakan orang-orang soleh dan dia direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang sahabat-sahabat yang terdahulu dari kalangan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah siapkan untuk dia surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi untuk orang-orang sahabiqul awwalun dari kalangan para sahabat ini, mereka dijamin masuk surga, ikhwah. Allah siapkan untuk mereka surga, berarti mereka orang-orang soleh. Makanya para sahabat itu semuanya orang-orang soleh. Silahkan ambil nama sahabat, ya. Terutama sahabat-sahabat yang yang khalifahnya Rasulullah SAW yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Atau nama sahabat-sahabat yang lainnya. Demikian ikhwah. Makanya kalau kita lihat para sahabat itu memberikan nama anaknya Abu Bakar, memberikan nama anaknya Umar. Ali bin Abi Thalib dia punya anak ada yang Umar namanya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena mereka ingin menamakan anaknya dengan nama orang-orang yang soleh. Seperti kalau untuk perempuan nama istri Rasulullah, Zainab, Aisyah, ya. Siapa lagi? Salamah misalnya dan seterusnya. Intinya ambillah nama-nama orang yang soleh. Sahabat itu sudah jamin mereka itu soleh. Ingat, sahabat dan sahabiyah itu sudah dijamin mereka itu kesolehannya. Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Itu dia. Itu adalah generasi para sahabat. Sebaik-baik manusia. Itu ikhwah. Kemudian selanjutnya, wa yanwi bidzalika at-taqarrub ila Allah azza wa jalla ismahu bimahabbatihim wa ihya asamihim, yaitu dia niatkan nama ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian dengan cara memberikan nama pada anak kita. Kemudian juga wa iqtida'u billahi jalla ismu fi ikhtiyari tilkal asma' li awliyaihi. Demikian juga mengikuti Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memilihkan wali-walinya dengan nama seperti itu. Ya, misalnya Allah punya wali Allah misalnya siapa ya? Khidir misalnya. Itu jelas wali Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia termasuk nabi. Kemudian Khidir, silahkan beri nama Khidir. Demikian ikhwah, silahkan beri nama Khidir. Jadi Allah memilihkan walinya dengan nama Khidir, maka berilah nama Khidir. Demikian, karena dia jelas seorang yang soleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi misalnya? Luqman. Ya, Luqman. Ada hamba Allah yang Allah ridhoi, bahkan Allah sebutkan dia dalam Al-Qur'an. Dan Allah namakan dia dengan nama Luqman. Demikian. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ternyata wali Allah ini namanya Luqman. Kita kasih nama anak kita Luqman. Harapannya apa, ikhwah? Harapannya semoga anak kita juga seperti itu. Seperti Luqman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dari sisi akhlaknya, keilmuannya, kesolehannya, kezuhudannya dan lain-lainnya. Kemudian ikhwah, wa ma jaa bid-din, dan sebagaimana juga disebutkan dalam agama, kama qad rawaina anhu fihi fi anna ahabbal asma ila Allah Abdullah wa amthaluhu. Dan demikian juga yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Abdullah. Demikian ikhwah, ya. Makanya para sahabat banyak yang bernama Abdullah, ya. Para sahabat banyak yang bernama Abdullah. Itu sahabat ikhwah. Ada ulama kita yang pernah menghitung nama Abdullah di kalangan para sahabat. Lebih daripada 300 orang sahabat yang bernama Abdullah. Bayangkan. Karena apa? Ini nama yang terbaik. Lebih daripada 300 orang sahabat yang bernama Abdullah.
Orang banyak yang bernama Abdullah. Yang sering-sering kita dengar aja seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Ammar. Ini sahabat-sahabat yang sangat masyhur, ikhwah. Ya. Demikian. Itu menunjukkan para sahabat juga menginginkan anaknya memiliki nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya anaknya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Itu yang pertama, ya. Yaitu kita memberi nama dengan nama-nama para rasul dan para nabi serta orang-orang soleh yang sudah dijamin kesolehannya, ya, yang sudah dijamin kesolehannya. Kemudian ayyakunal ismu qalil huruf khafifan 'alal alsun sahlan fil lafzi syari'ut tamakkuni fis sam'i. Yang kedua, ya, standar nama yang bagus itu adalah yaitu hurufnya nggak banyak, dikit aja hurufnya. Umar, makanya kita lihat nama-nama para sahabat Umar, Utsman, Ali, 3 huruf. Ya, Zainab, Aisyah. Mana ada nama sahabat itu banyak sekali berapa suku kata. Ya. Coba di kita ini banyak sekali namanya. Anissa, Fengko, apa lagi begitu. Kalau kita lihat nama orang Indonesia itu tidak hanya 2 suku kata, tapi bisa sampai 4-5 suku kata. Ya, terkadang sampai susah untuk dituliskan di ijazah saking panjangnya. Padahal nama yang baik itu seharusnya ya sedikit hurufnya, ya, sedikit hurufnya, khafifan 'alal alsun, mudah diucapkan, ringan di lisan, sahlan fil lafzi, mudah diucapkan, syari'ut tamakkun fis sam', mudah dihafal. Kan sering kita kalau berkenal dengan seseorang, siapa namanya? Nama saya fulan. Hah? Kita kata, "Hah?" Begitu. "Hah?" Begitu. Ya, susah untuk mengingatnya karena agak asing bahasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyakuna hasanan fil makna mulaiman li halil musamma, yaitu bagus maknanya, cocok dengan orang yang diberi nama. Demikian ikhwah. Ya. Jarian fi asma'i ahli tabaqatihi wa millati wa ahli martabatihi, yang sesuai dengan nama generasi yang selevel dengan dia, dan juga cocok dengan agamanya, dan yang satu martabat dengan dia. Demikian. Qala Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah mengatakan, fal mura'atul asma ahli tabaqatihi wa qabilatihi rabtun asra wal tihamun a'ili. Kata beliau bahwasanya memperhatikan nama disesuaikan dengan level dia, ratingnya dia, generasi yang selevel dengan dia, dan memperhatikan qabilahnya, itu bisa mengikat, mempererat tali kekeluargaan. Ya. Wa mura'atul asma ahli millati rabatun dini al-aqdi wa rabatud dini aqdi. Adapun memperhatikan nama tersebut, nama agama, nama yang sesuai dengan agamanya, itu untuk pengikatnya dengan agamanya dan akidahnya. Demikian. Coba ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau ada seorang muslim namanya Johannes misalnya, otomatis orang mengatakan Johannes, kamu muslim apa Kristen ya? Begitu. Kamu muslim apa Kristen? Karena Johannes ini biasanya nama-nama Kristen. Tapi coba, siapa namanya, Dek? Nama saya Abdullah, Bang. Langsung kita katakan, oh ini orang muslim ini. Begitu. Ya, ini orang muslim ini. Demikian ikhwah. Jadi disesuaikan dengan nama orang-orang yang seagama dengan dia. Ya aturan agama lah. Kalau kita Islam, ya aturan agama Islam kita. Demikian ikhwah. Wa mura'atu asma'i ahli martabati. Adapun memperhatikan juga nama tersebut disesuaikan dengan martabat dia, ya, level dia di tengah-tengah masyarakat.
rabtun adabiyyun bi inzal mar'i nafsahu manzilahu. Ya. Artinya agar dia itu diposisikan pada posisi yang seharusnya di tengah-tengah masyarakat. Begitu, ya. Hatta la yantadiru bihi, sehingga dia enggak menjadi asing. Dia orang rakyat biasa. Kemudian ya kenalannya juga teman-teman rakyat jelata misalnya. Tapi ternyata namanya pakai Roro, Rajeng, Ajeng. Wow. Rara, Rajeng, Adeng, Raden, Allahu Akbar. Ini kan biasanya orang tingkat-tingkat level yang terhormat begitu, punya ada level garis bangsawannya. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau orang yang ya, rakyat biasa kemudian dia menggunakan kalimat nama Raden, Rara, Roro lah namanya, Ajeng dan seterusnya. Raden, Ajeng, apalah namanya yang biasa punya gelar-gelar martabat tertentu, ya tentunya ini berarti tidak sesuai dengan posisi dia. Wong dia bukan ada garis bangsawan, sehingga dia kenapa dia namakan seperti itu? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Itulah dia. Jadi dalam standar memberikan nama, ya. Pertama ambil nama dari orang-orang soleh, ya, ambil nama-nama dari orang yang soleh atau nama yang disebutkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama Abdullah dan Abdurrahman karena itu nama yang terbaik. Yang kedua yang mudah diucapkan, ya, mudah diucapkan, ringan di lisan dan mudah dihafal. Yang ketiga sesuaikan dengan posisi dia, sesuai dengan generasi dia. Nah, demikian ikhwah, ya, sesuai dengan generasi dia dan sesuai dengan martabat dia di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, ya. Ma hiya asma'ul lati yustahabbu tasmiyatul mauludi biha? Apa saja nama-nama yang disunnahkan untuk diberikan kepada bayi? Ya. Apa saja nama-nama yang disunahkan untuk diberikan kepada bayi? Ikhwah azani Allah wa iyyakum. Ini terkait dengan level pertama tadi. Tadi telah kita baca bahwasanya Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwasanya yang pertama standarnya adalah ambil nama-nama orang-orang soleh, ahluddin, rasul, para nabi, wali-wali Allah, ya orang-orang soleh yang dikenal kesolehannya dan memang sudah direkomendasi kesolehannya, ya. Yang tidak jangan. Yang misal siapa namanya Aladin, itu enggak usah, ya. Siapa namanya Alibaba misalnya, kan enggak dikenal dia sebagai seorang soleh, ya. Jadi ikhwah dalam masalah ini ya orang-orang soleh, ya orang-orang soleh. Atau dengan nama-nama yang memang sudah ada dasarnya yang jelas. Allah menyukai seperti Abdullah dan Abdurrahman. Nah, yang kedua kan tadi yang mudah, ini kan tergantung lisan orang kalau nama yang mudah diucapkan apakah tidak. Yang ketiga yaitu yang memperhatikan namanya disesuaikan dengan orang-orangnya. Tapi yang pertama ini ikhwafiddin, apa saja kriteria-kriteria yang kita ambil dari yang pertama ini? Yang orang soleh itu yang bagaimana? Yang orang-orang soleh bagaimana? Ya, ataupun dalil-dalil apa saja yang bisa kita jadikan ini sebagai standar yang pertama, yaitu kita jadikan sebagai nama untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5. Jadi ada 5 standarnya yang insya Allah akan kita bahas pada kajian yang akan datang, ya. Demikian. Jadi untuk hari ini, sore ini kita sudah bahas bahwasanya apabila seorang ayah memaksa anaknya, menginginkan anaknya agar dia memberikan bayinya dengan nama ayahnya, maka selama nama ayahnya bukan nama yang diharamkan dan bukan nama yang dimakruhkan, maka penuhilah permintaan ayahnya. Ya, penuhi permintaan ayahnya. Apalagi kalau nama ayahnya Abdullah, apalagi kalau nama ayahnya Ibrahim.
Yang kedua, penisbatan itu kepada ibu, kepada ayah, bukan kepada ibu. Ya, kecuali dua hal di sini disebutkan, ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yaitu Isa ibnu Maryam, dan seorang anak yang lahir dari setelah terjadi mula anah antara suami dan istri. Yang ketiga ini insya Allah juga ada juga seperti anak haram, ya. Apakah dia juga dinisbatkan kepada ayahnya? Ini akan ada pembahasan nanti. Kemudian ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum, standar ataupun iktibar mengambil nama yang baik itu ada 3 tadi, sebagaimana yang telah kita bahas. Kemudian dari level yang pertama, apa saja nama yang baik, orang-orang mana saja yang bisa jadikan sebagai nama yang baik, insya Allah.